Perkenalkan, nama saya Fitriadi, calon guru penggerak angkatan 8 SMK Negeri Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Heni Mariani, MPD, sebagai fasilitator. Terima kasih juga kepada Ibu Nur Hidayati, MPD, sebagai pendamping praktik. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Jadi setiap anak itu kan unik, mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Begitu pula minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Jadi disinilah pentingnya peran guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan dari pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Untuk yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid, jadi seorang guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Nah, di sini kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Seperti gambar yang tertera di sini, salah satu contohnya adalah pembelajaran. Yang pertama, yang kedua siswa yang berolahraga, yang ketiga siswa yang bermain seni musik. Ya, lanjut di sini untuk profil belajar murid. Yang pertama yaitu adalah di lingkungan, yang kedua adalah budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Untuk kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini, yaitu yang pertama mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, yang ketiga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar, yang keempat berbicara dengan guru murid sebelumnya. Jadi berbicara dengan guru murid sebelum setelah pembelajaran guru itu keluar kelas dan kita akan berbincang-bincang dengan guru tersebut. Jadi berbicara sesama guru. Untuk yang kelima di sini membaca raport murid di kelas sebelumnya. Jadi seorang guru juga harus membaca raport. Jadi membaca raport untuk perkembangan siswa dan agar kedepannya lebih baik lagi. Dan untuk yang keenam yaitu menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Untuk strategi mendiferensiasi pembelajaran di sini yang pertama ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan yang ketiga ada diferensiasi produk.
Untuk diferensiasi konten di sini yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid seperti materi pembelajaran, konsep maupun keterampilan sesuai kompetensi jurusan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Untuk yang selanjutnya yaitu mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian ataupun format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Untuk diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Untuk diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil dari latihan, penerapan serta pengembangan apa yang telah dipelajari. Untuk keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, yaitu di sini kita akan membahas antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Keterkaitannya adalah di sini untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi belajar Dewantara. Dok, selanjutnya modul 1.2 keterkaitannya dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Pada modul 1.3 keterkaitannya tentang modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk modul 1.4 keterkaitan tentang modul 2.1 di sini dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan penggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.